Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an adik-adik santri kelas 8 MG Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan KBM daring atau online kita, khususnya yang berkaitan dengan mata pelajaran nahwu. Pertemuan yang lalu atau sebelumnya kita sudah membahas tentang materi yang berkaitan dengan alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il ya. Ada 4 tanda. Kita sudah membahas semuanya, baik itu pengertiannya, baik itu contohnya, ataupun catatan-catatan penting yang perlu digarisbawahi dan yang kita ambil faidah-faidahnya ya. Nanti silahkan kalian buka kitabnya, dimurojah kembali apa yang sudah pernah Ustadz sampaikan yang dari awal, baik itu terkait dengan huruf, kemudian al-kalimah, kemudian al-jumlah, kemudian tanda-tanda isim, kemudian bagian-bagian dari isim, kemudian tanda-tanda fi'il atau bagian-bagian dari fi'il. Itu tolong dimurojah selalu ya, sebisa kalian, sesempat kalian ya. Jangan sampai nanti pelajarannya hanya kalian membuka bagian awal saja, kemudian pelajaran-pelajaran yang pernah disampaikan sebelum-sebelumnya tidak pernah dimurojah atau dibuka kembali. Karena kita belajar terkait bahasa, tata bahasa ya, atau gramarnya bahasa Arab, yaitu pelajaran yang dari awal mula kita bertemu tidak boleh kita tinggalkan begitu saja ya. Dan kita kebetulan di sini menggunakan kitab yang sudah diterjemahkan dan sudah dikemas secara sederhana ya, sehingga kita insya Allah diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari yang namanya tata bahasa atau grammar dalam bahasa Arab, yang kebetulan di sini kita menggunakan ringkasannya Ustadz Firanda Dirja hafizahullahu taala. Baik. Sekarang kita masuk ke bab dhamir ya, kata ganti yang dulu pernah Ustadz singgung. Tugas untuk kalian untuk menghafalkan ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada sekitar 14 ya, ada 14 kata ganti dalam bahasa Arab ya, yang insya Allah kalau kalian adik-adik kelas 8 MG Putra sudah paham maknanya, sudah hafal ya, insya Allah untuk pelajaran bahasa Arab jadi mudah nantinya ya. Apalagi untuk membaca kitab kuning atau memahami Al-Quran atau Al-Hadis itu insya Allah sangat dimudahkan ya. Ini terkait dengan yang namanya dhamir. Apa itu dhamir? Dhamir itu kata ganti ya. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Atau kita balik, kata ganti orang ketiga misalnya yang dibicarakan, misalnya kata ganti orang ketiga. Ini Ustadz memberikan semacam kata pengantar untuk kalian mudah memahaminya ya. Misalnya dalam bahasa kita dulu, dalam bahasa Indonesia ada misalnya kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Misalnya kita membahas kata ganti orang ketiga yang dibicarakan. Siapa itu? Mereka. Mereka ini nanti dalam bahasa Arab pasti sampai hari kiamat terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama dari jenis kelamin, yang kedua dari jumlahnya. Misalnya mereka 2 orang, mereka 3 orang ya. Mereka ini laki-laki, mereka ini perempuan, seperti itu. Kemudian kata ganti orang kedua yang kita ajak bicara ya. Sama, terbagi menjadi 2, jumlahnya, jumlah orangnya atau jenis kelaminnya ya. Misalnya kalian, anda, kamu, anda, kalian 1 orang, 2 orang dan 3 orang. Kamu, anda, kalian perempuan ataupun laki-laki. Itu dalam karakternya bahasa Arab ya. Senantiasa dibedakan antara jumlahnya, entah itu mufrad, entah itu musanna, entah itu jamak, kemudian dari segi jenis kelaminnya. Entah itu laki-laki, mudzakkar, atau entah itu perempuan atau muannas, seperti itu ya. Itu dibedakan sampai hari kiamat ya. Ini kelebihan bahasa Arab yang tidak dimiliki oleh bahasa dunia lainnya. Entah itu bahasa Inggris, entah itu bahasa asing yang lain, entah itu bahasa Indonesia dan yang lain ya. Karena bahasa Arab itu sangat kaya, bahasanya Al-Quran dan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat yang mulia ya.
Maka di sini kita belajar yang namanya dhamir, kata ganti penggunaannya ya. Kemudian di sini ada kata anna nahnu di sini. Kalau anna itu saya atau aku, kemudian nahnu kami atau kita ya. Ya seperti itu. Kemudian nanti silakan sebelumnya Afan ya dibuka di kitab halaman 25 di kitabnya Ustadz PDF ini. Di sini ada tulisan 3 contoh penerapan dhamir terhadap fiil ya. C. Wazan. Wazan itu semacam konsep atau rumus. Insya Allah nanti akan kalian pelajari di mata pelajaran khusus yaitu pelajaran shorof ya. Yang fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alan fahuwa fa'ilun wadhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun seperti itu yang pernah kalian pelajari bersama Ustadz di kelas 7. Nah, itu namanya wazan ya. Khusus pelajaran shorof terkait dengan yang namanya fiil, kemudian berubah menjadi isim, berubah menjadi makna ini, makna itu, yang lainnya. Itu namanya wazan ya. Konsep atau rumus atau perubahan makna dari satu makna, dari satu huruf ke makna atau huruf yang lain yang memiliki arti yang berbeda-beda. Penggunaannya pun juga berbeda-beda. Di sini ada semacam wazan fa'ala pada fiil amr. Fiil amr di sini berarti namanya adalah kata perintah ya. Afan, halaman 23 nanti Ustadz terlalu jauh pembahasannya, mohon maaf. Nanti silakan dibuka kembali halaman 23 contoh penerapan dhamir terhadap fi'il atau kata kerja. Sini ada huruf alif atau a, wazan fa'ala, konsep atau rumus wazan fa'ala pada fi'il madhi ya, pada fi'il madhi. Fi'il madhi terkait dengan waktu lampau atau yang pernah terjadi. Baik, kita bahas. Kalau kita baca bersama-sama, ini tolong ya, ini kalian baca, kalian hafalkan, atau kalau perlu kalian tulis ulang, tidak usah dikumpulkan ya. Intinya bagaimana cara kalian untuk menghafalkan dhamir-dhamir ini. Tentunya setiap santri berbeda. Ada yang bisa membaca berulang kali, ada yang bisa memahami, ada yang bisa sambil ditulis, ada yang bisa sambil dilafadzkan dengan keras misalnya, atau disetorkan dengan saudaranya atau dengan orang tuanya. Seperti itu ya. Ya nanti dibaca, dipahami, nanti insya Allah akan Ustaz sampaikan. Kalau perlu ditulis, tidak perlu dikumpulkan. Intinya di sini kita mempelajari dhamir, kata ganti sesuai dengan karakter bahasa Arab ya, dengan wasilah apapun itu yang insya Allah bermanfaat untuk kita. Nanti silahkan kalian adik-adik coba. Ustadz hanya mengantarkan dan menyampaikan ya. Intinya dipahami ini sampai benar-benar paham ya. Dan nanti manfaatnya sangat besar sekali. Baik, kita mulai. Kita mulai dulu dari dhamir-dhamirnya ya, yang sebelah sini ini. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antum ma antum anti antum ma antunna ana nahnu. Kita artikan, huwa di sini dia seorang laki-laki, huma dia dua orang perempuan laki-laki, hum mereka lebih dari dua orang atau mereka tiga orang laki-laki semua ya. Kemudian hiya dia seorang perempuan satu orang, huma dia dua orang perempuan, hunna mereka lebih dari dua orang atau tiga orang perempuan. Anta kamu seorang laki-laki, antuma kalian dua orang laki-laki, antum kalian semua lebih dari dua atau kalian tiga orang laki-laki. Anti kamu seorang perempuan, antuma kalian dua orang perempuan, antunna kalian bertiga atau lebih dari dua orang perempuan. Ana saya baik laki-laki maupun perempuan atau aku, nahnu kami atau kita, baik laki-laki maupun perempuan. Saya ulang ya. Huma huwa dia seorang laki-laki satu orang, huma dia dua orang laki-laki, hum dia mereka bertiga atau lebih dari dua laki-laki. Hiya dia seorang perempuan satu orang, huma dia dua orang perempuan. Mirip berarti ya, huma di sini ada huma yang pertama, huma yang kedua, bisa dua orang laki-laki atau dua orang perempuan. Intinya dua ya. Nanti tergantung konteks kalimatnya atau kata yang akan kita sampaikan. Hunna mereka
semuanya perempuan, atau mereka 3 orang atau lebih dari 2 orang perempuan, itu hunna. Anta, kamu seorang laki-laki. Antuma, kamu 2 orang laki-laki. Antum, kalian lebih dari 2 orang atau kalian bertiga laki-laki semua. Anti, kamu seorang perempuan, atau anda, kamu, anda, atau ya, kata-kata semisalnya. Antuma, kalian, kamu 2 orang perempuan. Antunna, kamu lebih dari 2 orang atau kalian 3 orang perempuan. Ana, saya atau aku, baik laki-laki maupun perempuan. Nahnu, kita atau kami. Ya, itu namanya dhamir atau kata ganti dalam bahasa Arab. Kita ulang lagi. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Sekarang kita ada di sini keterangannya wazan fa'ala pada fi'il madhi, ya. Karena fi'il madhi yang keterangan waktunya berhubungan dengan masa lalu atau masa lampau, nanti kita hubungkan dengan dhamir ini. Masing-masing berbeda ya. Baik. Kita baca dulu semuanya kata kerjanya, fi'il madhinya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Kita ulang lagi. Ini maknanya sama ya, tapi dhamirnya berbeda. Ini melakukan, mengerjakan, melaksanakan itu. Tapi disesuaikan dengan pelakunya ya, atau dhamirnya itu kata ganti orangnya. Dia melakukan, dia 2 orang laki-laki melakukan, mereka melakukan, dia perempuan melakukan, kamu laki-laki melakukan, kamu perempuan melakukan, seterusnya sampai 14 ini ya. Tapi maknanya fiilnya sama, fa'ala di sini. Cuma nanti ada sedikit tambahan hurufnya ya. Mengerjakan, melaksanakan, melakukan, seperti itu. Maka ini tolong perlu dipahami ya dengan baik dari awal sampai akhir. Jangan sampai nanti hanya kalian buka di awal saja, tapi isinya yang penting, kontennya malah kalian tidak memahaminya dengan baik. Maka tolong ya dipahami dengan baik, disimak penjelasan Ustadz sampai selesai nantinya. Kalau ada saran, ada masukan, ada pertanyaan yang perlu disampaikan, silahkan disampaikan melalui komentar atau langsung ke Ustadz ya. Kita ulang. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Sekarang kita gabung ya. Walaupun ini pelajaran shorof ya, tapi sangat berkaitan erat dengan nahwu, maka kita ambil ya. Huwa fa'ala, huma fa'ala. Agak panjang seperti ini, ada tambahannya alif nih. Hum fa'alu, hiya fa'alat, huma fa'alata, hunna fa'alna, anta fa'alta, antuma fa'altuma, antum fa'altum, anti fa'alti, antuma fa'altuma, antunna fa'altunna, ana fa'altu, nahnu fa'alna. Kita terjemahkan nanti. Huwa fa'ala, dia seorang laki-laki, fa'ala mengerjakan atau melakukan atau melaksanakan itu. Huma fa'ala, dia 2 orang laki-laki telah mengerjakan. Hum fa'alu, mereka 3 orang laki-laki atau lebih dari 2 orang telah melaksanakan. Hiya fa'alat, dia seorang perempuan sudah melakukan atau melaksanakan atau mengerjakan. Sama ya intinya ya, maknanya seperti itu, tergantung konteks kalimatnya nanti. Telah melakukan, telah mengerjakan, telah menunaikan, telah melaksanakan. Nah itu bagian dari makna fa'ala. Huma, dia 2 orang perempuan, fa'alata, sudah melakukan atau sudah melaksanakan atau sudah mengerjakan. Hunna, mereka 3 orang atau para wanita itu, fa'alna, sudah mengerjakan, sudah melaksanakan. Anta, kamu laki-laki 1 orang, fa'alta, sudah mengerjakan. Antuma, kamu 2 orang, fa'altuma, sudah mengerjakan. Antum, kalian 3 orang laki-laki, fa'altum, sudah mengerjakan. Anti, kalian 1 orang perempuan, fa'alti, sudah mengerjakan. Antuma, sama ya, antuma yang pertama 2 orang tapi laki-laki, antuma yang kedua 2 orang tapi perempuan.
Antuma fa'altuma, kalian dua orang perempuan sudah mengerjakan. Antunna, kalian para wanita, fa'altunna, sudah mengerjakan. Ana fa'altu, saya, baik itu laki-laki, baik itu perempuan, sudah mengerjakan, sudah melaksanakan, sudah melakukan, dan yang lain. Nahnu, kita atau kami, baik laki-laki atau perempuan, fa'alna, sudah atau telah mengerjakan, telah menyelesaikan, telah melakukan, telah menunaikan. Ya, maknanya kurang lebih seperti itu. Baik, nanti silahkan kalian atau berikan misalnya tanda, ini dhomirnya ini maknanya apa, seperti itu ya, sebagaimana yang Ustadz sampaikan tadi ya. Kalaupun masih ada kemungkinan ragu-ragu atau bingung, boleh mencari makna lain ya, di kitab lain, boleh nanti dikasih arti di sampingnya, di sebelahnya ini. Intinya dipahami, dibaca berulang-ulang, kalau bisa dihafalkan, kalau bisa ditulis ya, tidak perlu dikumpulkan. Baik, kita cukupkan dulu sampai di fi'il madhi, nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas keseluruhan ya, dari fi'il madhi atau fi'il mudhari atau fi'il amr, nanti insya Allah sesuai dengan wazannya. Doroba di sini banyak sekali ya. Kemudian kita sampai ke kata kunci dhamir ya. Seperti itu. Sebelum nanti ada semacam latihan dan sebelum nanti kita ke materi yang lain ya. Tapi tolong ini disimak sampai selesai ya. Dan kalian baca berulang-ulang, diartikan, kemudian dipahami dengan baik dan benar sampai selesai. Seperti itu. Kemudian kalau perlu ditulis silahkan ditulis, tidak perlu dikumpulkan. Ada saran, ada masukan, ada pertanyaan, ada kritik, silahkan disampaikan ke Ustadz. Kita selesaikan. Naktafi bihadzal liqa, aqulu qouli hadza, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.